Teman-teman, nama Khabib Nurmagomedov lagi-lagi bikin panas. Tapi kali ini bukan soal oktagon, sabuk juara, atau rekor tak terkalahkan. Kali ini Deagle ngomel soal arah dunia MMA modern yang menurut dia mulai kebablasan. Bukan karena teknik bertarung, bukan juga soal level skill, tapi karena omongan, gimmick, dan drama yang dianggap lebih penting ketimbang kemampuan asli di dalam cage. Sebagai mantan raja kelas ringan UFC yang sekarang fokus membina generasi baru di Dagestan, Khabib melihat perubahan besar dalam cara promotor besar memperlakukan petarung. Menurut dia, organisasi besar macam UFC dan PFL makin condong memilih petarung yang jago jualan diri di media sosial, pintar bikin ribut dan lihai adu mulut, ketimbang mereka yang datang dengan mental pembunuh dan skill murni. Di mata Khabib, Amerika dipenuhi petarung lapar yang sebenarnya berbahaya. Mereka nggak doyan bacot, nggak tertarik saling hina di depan kamera, dan nggak peduli viral atau tidak. Mereka cuma punya satu tujuan, masuk cage, hancurin lawan, ambil bayaran, lalu pulang. Tapi justru tipe petarung kayak gini yang sering bikin promotor pusing, karena nggak bisa dijual dengan mudah. Khabib paham betul kalau MMA adalah bisnis. Hiburan itu penting, angka pay-per-view menentukan segalanya, dan promosi butuh sensasi. Tapi buat dia, ada garis yang nggak boleh dilewati. Pada akhirnya, MMA tetap olahraga, 1 lawan 1. Nggak ada bantuan, nggak ada topeng media sosial, yang bicara cuma kemampuan, mental, dan nyali. Dari Dagestan, Khabib melihat dunia MMA dari sudut pandang yang berbeda. Dia bukan cuma melatih 1-2 petarung. Di balik nama-nama besar seperti Islam Makhachev, Usman Nurmagomedov, dan Umar Nurmagomedov, ada ratusan petarung muda lain yang siap naik ke level tertinggi. Di sasana-sasana miliknya, ratusan petarung amatir berlatih setiap hari dengan mimpi yang sama, jadi juara dunia dan mendominasi panggung global seperti Khabib. Masalahnya, menurut Khabib, dunia luar mulai capek melihat nama-nama belakang yang itu-itu lagi. Magomedov, Nurmagomedov, dan petarung Kaukasus lain dianggap terlalu dominan, terlalu efektif, dan terlalu dingin. Akibatnya, politik promosi mulai berubah. Bukan lagi soal siapa paling layak, tapi siapa yang paling menarik untuk dijual. Khabib menilai dalam beberapa tahun terakhir banyak petarung yang sebenarnya nggak bermasalah secara performa malah tersingkir pelan-pelan. Kontrak mereka habis, tapi nggak diperpanjang. Bukan karena kalah memalukan, bukan karena performa anjlok, tapi karena dianggap kurang rame. Buat Khabib, ini jelas nggak adil dan merusak esensi olahraga. Dia melihat situasi ini sebagai ancaman jangka panjang buat MMA. Kalau petarung dipaksa jadi badut, adu mulut lebih penting daripada adu skill, maka yang rugi bukan cuma atlet, tapi juga kualitas kompetisi itu sendiri. Generasi petarung yang datang dengan disiplin tinggi, kerja keras, dan mental juara bisa saja tersisih hanya karena mereka nggak pandai bikin kontroversi. Lewat pandangannya ini, Khabib seolah ngingetin satu hal penting. MMA lahir dari pertarungan nyata, bukan dari skrip drama. Popularitas boleh dicari, hiburan boleh dijual, tapi keadilan dan merit seharusnya tetap jadi pondasi. Kalau tidak, dunia MMA pelan-pelan bisa berubah jadi panggung ribut tanpa jiwa petarung sejati. Teman-teman, Arman Tsarukyan lagi ada di fase aneh dalam karirnya. Di satu sisi, dia petarung peringkat nomor 1 kelas ringan UFC, tinggal selangkah lagi ke sabuk juara. Tapi di sisi lain, jalannya ke title shot malah sedikit tersendat setelah UFC ngumumin pertarungan gelar interim yang bukan melibatkan dirinya. Bukannya ngeluh atau ngilang, Tsarukyan justru milih tetap aktif dan sibuk cari medan perang lain. Fokus utamanya memang masih ke sabuk kelas ringan, bahkan dia siap siaga kalau sewaktu-waktu dipanggil buat main di UFC 324 pada 24 Januari. Tapi, sambil nunggu kepastian, petarung Armenia ini nggak mau karatan. Tanggal 30 Desember dia turun di laga gulat dengan aturan khusus, cuma kuncian, tanpa pukulan, tanpa KO, tanpa drama wasit berdiri di tengah. Lawan yang dia hadapi juga bukan sembarang nama, Shara Magomedov, petarung Rusia yang dikenal keras kepala, penuh percaya diri, dan jelas bukan tipe yang mau jadi korban latihan orang lain. Dari jauh hari, aura panas sudah kerasa, persiapan mereka bukan sekadar latihan fisik, tapi juga adu mental dan gengsi. Begitu pertandingan dimulai, suasana langsung meledak. Nggak ada fase saling baca gerak atau main aman, keduanya langsung nyerang. Upaya takedown awal Tsarukyan bahkan sempat dipatahkan, dan Magomedov sukses ngambil posisi di belakang sejak detik-detik awal. Momentum itu bikin jelas kalau laga ini bakal brutal meski tanpa pukulan.
Tsarukyan memang sempat bangkit dan balik berdiri, tapi Magomedov main cerdas. Dia terus memposisikan diri dekat tali ring, bikin Tsarukyan kesulitan buat eksekusi bantingan bersih. Beberapa menit berjalan dengan adu tenaga, adu keseimbangan, dan adu napas. Ini bukan gulat cantik, ini gulat keras ala dua petarung UFC yang terbiasa hidup di tekanan. Strategi Magomedov cukup efektif sampai akhirnya Tsarukyan nemuin celah. Dengan kekuatan dan timing yang pas, petarung Armenia itu sukses mengangkat lawannya dan menghantamkan bantingan keras. Bukan cuma sekali, tapi jadi salah satu dari rangkaian bantingan yang bikin penonton langsung melek. Dominasi Tsarukyan makin kelihatan, terutama saat dia memaksa Magomedov lebih sering bertahan ketimbang menyerang. Secara keseluruhan, Tsarukyan terlihat lebih unggul dalam kontrol dan tekanan. Tapi aturan laga ini kejam dengan caranya sendiri. Karena kemenangan cuma bisa diraih lewat kuncian, semua dominasi itu nggak ada artinya kalau nggak ada tap out. Dan sampai ronde 6 menit berakhir, nggak satu pun dari mereka menyerah. Di balik laga ini, ada bumbu taruhan yang bikin tensi makin gila. Sebelum bertanding, keduanya sepakat pasang gengsi. Kalau Magomedov menang, Tsarukyan harus membelikannya apartemen di Armenia, lokasi tempat laga ini digelar. Sebaliknya, kalau Tsarukyan menang, dia berhak dapat jam tangan Rolex dari petarung kelas menengah itu. Taruhan mahal, simbol ego dan harga diri. Karena hasilnya imbang tanpa pemenang, semua taruhan itu akhirnya menggantung. Gak ada apartemen, gak ada Rolex, cuma satu kesimpulan yang jelas. Ini bukan sekedar pertandingan gulat iseng. Ini perang ego dua petarung UFC yang sama-sama nolak disebut kalah, bahkan di luar oktagon. Buat Tsarukyan, laga ini jadi bukti kalau dia tetap tajam, aktif, dan lapar, meski jalur ke sabuk sementara tertutup. Buat Magomedov, ini pernyataan bahwa dia bukan figuran bahkan saat melawan monster kelas ringan. Dan buat fans, ini pengingat bahwa kadang pertarungan paling panas justru terjadi tanpa satu pun pukulan dilayangkan. Teman-teman, Islam Makhachev punya pandangan yang cukup berani soal masa depan Umar Nurmagomedov setelah UFC 324. Di saat banyak fans dan pengamat langsung melihat Umar sebagai kandidat kuat penantang sabuk bantamweight berikutnya, Islam justru ngerem euforia itu. Menurut dia, ada satu nama yang seharusnya jadi tujuan utama Umar sebelum mikirin gelar lagi, Merab Dvalishvili. Umar sendiri dijadwalkan tampil di UFC 324 pada 24 Januari melawan Deiveson Figueiredo. Duel ini jelas bukan laga receh. Figueiredo adalah mantan raja flyweight, petarung berpengalaman, keras, dan licin. Kalau Umar bisa menang meyakinkan, wajar kalau banyak yang langsung dorong dia ke perebutan sabuk. Apalagi Umar selama ini dikenal sebagai salah satu prospek paling menyeramkan di kelas bantam. Tapi Islam melihatnya dengan sudut pandang yang lebih dingin dan panjang. Buat dia, Umar belum selesai dengan masa lalunya. Kekalahan dari Merab Dvalishvili di laga perebutan gelar Januari lalu masih jadi noda satu-satunya di rekam jejak Umar. Dan justru disitulah letak masalah sekaligus peluang besar. Islam percaya kekalahan itu bukan gambaran kemampuan terbaik Umar. Ada banyak faktor yang bikin laga itu berjalan tidak ideal. Dan menurutnya Umar bisa tampil jauh lebih baik kalau diberi kesempatan kedua. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal pembuktian. Mengalahkan Merab akan jadi statement paling keras bahwa Umar benar-benar pantas duduk di singgasana. Sebagai petarung yang juga pernah merasakan pahitnya kekalahan tunggal dalam karir, Islam paham betul rasa penasaran yang gak pernah hilang. Kekalahan itu terus nempel di kepala, jadi pertanyaan yang gak pernah terjawab. Dan karena dia sendiri gak pernah dapat kesempatan buat membalas, Islam merasa Umar jangan sampai kehilangan momen emas yang sekarang ada di depan mata. Честно сказать, против Мераба мне был бы интересен, потому что первый бой Умар проиграл, было много причин, но об этом сейчас что говорить. Я думаю, Умар может себя намного лучше проявить, я знаю, что он может Мераба обыграть. Я думаю, Умар еще молодой, есть время до пояса доберется, но закрыть поражение было бы хорошо. Так как у меня есть одно поражение, у меня всегда в голове был бы у меня шанс закрыть, сделать реванш. И я знаю, что уже никак это невозможно, но... Sekarang semuanya kembali ke Umar. Apakah dia memilih jalur cepat penuh risiko atau jalur berdarah yang lebih panjang tapi meninggalkan warisan lebih kuat? UFC 324 hanyalah awal dari keputusan besar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.